Sebelum memasuki judul yang bernama Tazkiyatun Nafs ini, perkenalkan sebelumnya, nama saya Dia Azmi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Tazkiyatun Nafs, yaitu mensucikan jiwa menuju keberkahan hidup. Di sini ada quotes uh, yang dimana berada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang sempurna yang dengan perjuangannya telah mengantarkan kita pada jalan kebenaran. Hari ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan salah satu ajaran Islam yang memiliki relevansi mendalam baik untuk kehidupan duniawi maupun dunia ukhrawi, yaitu tazkiyatun nafs, yang dimana dalam penyucian jiwa. Konsep ini adalah inti dari perjalanan spiritual seorang muslim, sebuah proses yang tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan kedamaian dalam hati, keseimbangan emosi, dan kebaikan dalam hubungan sosial. Yang pertama adalah makna dan urgensi tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam bahasa Arab berasal dari kata tazkiyah, yang berarti penyucian atau pembersihan, dan nafs yang berarti jiwa. Proses ini adalah bentuk upaya pembersihan diri dari sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, atau nafsu duniawi, dan menggantikannya dengan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Nah, di sini ayat ini menjelaskan menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui kebersihan jiwa, bukan melalui harta, jabatan, atau pujian manusia. Dalam psikologi modern, penyucian jiwa sejalan dengan konsep self-improvement dan emotional well-being, yang dimana merupakan kunci bagi keseimbangan hidup. Namun, membersihkan jiwa bukanlah proses yang instan dan ia memerlukan introspeksi usaha yang konsisten serta doa yang tulus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah penting dalam pelaksanaan tazkiyatun nafs ini yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang langkah pertama adalah mengenal diri sendiri atau self-awareness. Langkah awal penyucian jiwa adalah mengenali diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Berada di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Langkah kedua adalah mengendalikan emosi atau emotional regulation. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan emosi yang dimana dijelaskan oleh orang yang orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langkah ketiga adalah memperbaiki niat dan tujuan hidup di awal, atau biasa dibilang intention setting. Nah, niat di sini adalah inti dari setiap amal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, langkah ketiga ini
Memperbaiki niat berarti memastikan bahwa setiap langkah hidup kita selaras dengan tujuan akhir, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah keempat adalah memperbanyak zikir dan ibadah, atau yang biasa kita sebut spiritual practice, yang dimana zikir adalah sarana paling efektif untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rod ayat 28, yaitu hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang langkah kelima adalah memperbaiki hubungan dengan sesama atau social connection. Yang dimana dalam tazkiyatun nafs ini adalah peran yang penting. Tidak hanya melibatkan hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu sempurna imannya hingga dia mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tantangan keberlanjutan dalam tazkiyatun nafs, yang dimana adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Setiap ujian dalam hidup sejatinya adalah sarana Allah untuk menyucikan jiwa kita. Yang dimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, di sini Allah menjanjikan bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di sini, kita harus terus berjuang melawan hawa nafsu, menghadapi godaan dunia, dan memperbaiki diri. Dengan kesabaran doa dan ketekunan Allah akan memudahkan jalan kita menuju kebahagiaan sejati. Setiap langkah dalam kehidupan ini sejatinya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ini, hati dan jiwa kita menjadi cerminan sejati dari diri kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan tazkiyatun nafs ini atau penyucian jiwa bukan hanya sebuah teori atau ritual, tetapi bagian yang melekat dalam keseharian kita. Bayangkanlah, dengan jiwa yang bersih, kita akan lebih mudah memaafkan, lebih mampu bersyukur, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan tawakal. Di sini dijelaskan, jiwa yang bersih adalah jiwa yang mampu melihat kebaikan di balik setiap takdir Allah, merasakan cintanya dalam setiap nikmat, dan menerima ketentuannya dengan lapang dada. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, dari memperbaiki niat, menjaga ucapan, dan berusaha melatih hati untuk ikhlas. Ingatlah bahwa setiap usaha kita untuk menyucikan jiwa adalah bentuk ibadah yang membawa kita semakin dekat. Perjalanan menyucikan jiwa adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan kesungguhan. Tapi percayalah, hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kita lakukan. Di sini, jiwa yang bersih tidak hanya membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadikan hidup kita lebih damai, lebih bermanfaat bagi orang lain, dan penuh keberkahan. Mari kita akhiri dengan satu tekad bersama. Mulailah perubahan itu dari sekarang, dan yang kecil, dan dari diri kita sendiri. Insya Allah, langkah-langkah ini menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian eh, dari dakwah kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.